Rasa bahagia dan bangga luar biasa saat ini sedang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia saat mengetahui Timnas Sepak Bola Indonesia pada hari Sabtu 25 Desember 2021 yang lalu berhasil mengalahkan Timnas Singapura pada pertandingan leg yang kedua dengan skor akhir 4-2. Dengan hasil akhir pertandingan tersebut, Timnas Sepak Bola Indonesia dipastikan melangkahkan kakinya di final Piala AFF dan akan berhadapan dengan Timnas Sepak Bola Thailand yang berhasil mengandaskan Timnas Singapura. Tentu saja masyarakat Indonesia sangat berharap dengan Timnas Sepak Bola Indonesia yang diasuh oleh pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong. Rico Ceper yang mengaku sangat tegang saat melihat pertandingan semifinal Piala AFF Leg 2 mengatakan dirinya sangat bersyukur dengan perjuangan yang tiada lelah dari para pemain Timnas Sepak Bola Indonesia hingga akhirnya dapat mengalahkan tim tuan rumah Singapura. Ya, kemarin kita udah lihat alhamdulillah Timnas Indonesia masuk ke final setelah di second leg atau pertandingan kedua melawan Singapura kita menang 4-2. Deg-degannya minta ampun, gue lebih deg-degan nonton kemarin 4-2 dibandingkan deg-degan waktu mau akad nikah depan penghulu. Sumpah, atau pulang ngaji atau kecil dulu pulang lewat kuburan mau ke rumah. Itu mah gila banget, kejar-kejaran angka dan lain sebagainya. Optimis sih menang gitu, tapi nggak tahu sedramatis itu. Kalau lihat catatan rekor dari penyisian pertama Indonesia bagaimana lawan Laos, lawan Kamboja atau lawan Malaysia, menangnya meyakinkan. Cuman kemarin mungkin Singapura juga sedikit punya penawar racunnya kali ya, sehingga kok agak ribet anak-anak atau beban ya. Tapi ya udahlah, apapun disyukuri, alhamdulillah. Kalau performa pemain kan pemain Singapura juga ngakuin dan ASEAN pun di Asia tahu itu bahwa jauh. Kalau menurut gue satu tingkat kita di atas Singapura. Mau mereka ada naturalisasi kayak mau enggak segala macam, skill individu, materi pemain, kerja sama tim, strategi taktik segala macam Indonesia di atas. Apalagi pas perjalanan pertandingan ya, Singapura mengakhiri pertandingan dengan 8-9 pemain, ada 3 orang kartu merah bahkan. Nah tapi mungkin apakah adik-adik ini, kalau ngomong masalah capek, semua pemain capek di turnamen ini. Singapura juga beban, sebagai tuan rumah ya, pressure mereka juga pasti tuntutannya tinggi. Pun Indonesia, yang cuma di AFF ini spesialis finalis, karena runner up melulu. Jadi gua rasa materinya bagus kita segala macam. Memang kemarin Dewi Persik itu maksudnya adiknya Dewi Fortuna mungkin ya. Dewi Fortunanya kemarin dia berpihaknya di akhir-akhir lah. Gitu, akhirnya masih milik kita. Gitu. Ya, penampilan dari coach Oppa ya, kalau kita menyebut pelatih kita karena dari Korea, Oppa Shin Tae-yong, memang waktu pemilihannya dulu menuai banyak kontroversi. Ada yang suka, ada yang nggak suka, ya plus minus lah. Karena sebelumnya juga PR-nya begini. Sebelumnya kita ditangani sama Luis Milla. Ini pemain dari pelatih dari Spanyol, nama besar. Kira-kira STY ini Shin Tae-yong bisa oke nggak ya gitu. Prestasinya ternyata ini membuktikan sama dengan Ivan Kolev, Alfred Riedel, Peter White ya, pelatih-pelatih sebelumnya yang membawa ke final AFF. Tapi tidak satupun yang belum memutus kutukan juara. Belum sampai saat ini. Jadi mudah-mudahan STY ini melepaskan dahaga lah. Nyeplos satu aja bawa piala gitu ya, alhamdulillah gitu ya. Kalau saya mah favorit ya. Dari awal penampilannya kalau saya lihat penyisian Witan Sulaiman. Kebetulan pemain dengan nomor punggung sama, favorit sama saya 8. Ya, Witan Sulaiman mungkin jadi semakin matang ketika bermain di Eropa ya. Setim dengan Egy Maulana Fikri di Europe. Tapi permainannya ini pemain memang beda kalau gue lihat ini, bukan tanpa mengesampingkan yang lain ya. Kiper kita Nadeo juga cukup bagus ya. Tapi Witan ini kalau saya pribadi, ini pemain pinter main bola. Kalau bisa main bola banyak. Tapi kalau pinter main bola, jadi udah komplit tuh. Jadi bagaimana visinya, misinya, reading the game, ya, membaca permainan. Jadi nggak cuman pandai mengeksekusi cetak gol, tapi buka ruang, kemudian memberikan asis-asis atau umpan matang. Ini gokil banget pemain. Jadi gerakannya liar. Jadi nggak cuman orang nakutin golin aja. Itu pemain bagus, enggak. Narik perhatian pertahanan musuh, motivator motor di timnya. Istilahnya gini, ini pemain punya fungsi banget untuk tim. Banyak pemain juga yang gini, sekedar jago secara individu banyak. Wow, hebat secara individu, tapi tidak kontribusi untuk tim. Nah, Witan Sulaiman kalau menurut saya pribadi ya, komplit lah semuanya. Kehadirannya, kalau ingin mematikan ya dia. Rahmat Irianto juga cukup bagus, komplit dari awal. Kemudian juga
satu defender Indonesia itu yang bagus, Angga ya. Itu juga interceptnya bagus. Ricky Kambuaya juga cukup baik. Artinya stabil. Semoga tidak anti klimaks di final nanti. Kalau saya pribadi sebagai masyarakat pencinta sepak bola Indonesia, sama doanya sama yang lain. Semoga Indonesia bisa bawa pulang piala. Nggak pernah nih AFF nih 6 kali apa 7 kali masuk final, runner up melulu gitu ya. Kalau masalah evaluasi, Sintayong dan teman-teman pelatih ya, lisensi A, B, C, Pro di Indonesia banyak. Tapi kalau saya pribadi, kita belum tahu lawannya Vietnam atau Thailand. Kemarin Thailand kakinya separuh udah sampai di final. Kita udah menang di leg pertama, tinggal leg kedua nih. Vietnam bisa balikin nggak? Defisit 0-2 kalau nggak salah ya. Macan Asia berdua itu, banyak yang bilang final prematur. Thailand Vietnam tuh kita diuntungkan sama Singapura. Mau tuan rumah, sejarahnya sih sama Singapura sih kita banyak menang aja. Gitu aja. Dibanding Vietnam sama Thailand, deg-degan Pak, asli kalau itu mah. Nah, paling evaluasinya banyak, Sintayong udah banyak melakukan recovery aja. Semoga anak-anak staminanya cukup bisa balik ya. Karena pertandingan yang begitu ketat, staminanya itu aduh bener-bener recovery. Tim fisioterapinya, tim medisnya itu gila-gila. Makannya, istirahatnya itu benar-benar gila. Semoga benar-benar bisa evaluasi cukup baik lah. Mudah-mudahan teamwork dijaga, kekompakan tim dijaga ya. Semoga bisa memberikan hadiah penutup tahun yang indah untuk Indonesia. Dan salah satu yang menarik saat jelang pertandingan semifinal Piala AFF ketika menjamu timnas Singapura adalah karena ada sosok yang sebelum melangsungkan pertandingan ketika melawan timnas Singapura, Kapten Timnas Indonesia, yaitu Asnawi Mangku Alam, melakukan zikir. Tak pelak, hal ini pun mendapatkan pujian dari para netizen dan masyarakat Indonesia yang mengetahui hal tersebut. Ustadz Yusuf Mansur pun mengatakan, jika hal tersebut merupakan salah satu sikap dan aksi untuk mendapatkan ketenangan dan kepercayaan diri yang lebih saat bertanding di lapangan di mana terdapat intensitas dan tekanan yang luar biasa untuk memenangkan pertandingan. Oke, menurut pendapat gue sendiri guys, ketika namanya juga ada biasanya terdengar FIFA Anthem ketika kedua kesebelasan nasional ini ingin masuk ke lapangan. Paling depan tuh kapten, paling depan lagi wasit sebenarnya sih ya gitu. Ketika Asnawi Mangku Alam ingin masuk, dia melakukan satu gerakan zikir. Ya, ini kalau saya contoh dia mungkin astagfirullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Jadi mengambil yang tasbih, tapi ibu jari sebagai pengganti itu sih luar biasa. Itu contoh sebagai kapten, siapapun itu, mau agama apapun itu pasti mereka punya keyakinan, punya doanya masing-masing kepada Tuhan. Tapi Asnawi ini menunjukkan bahwa syuri toladan. Jadi berdoa itu tegang banget. Orang kalau mau final gitu kalau nggak biasa dengan jam terbang, kaki. Kalau bahasa Belandanya bisa melehoy. Asli, itu kalau tegang-tegang itu pressure-nya tuh beda. Kalau latihan jago, belum tentu ke dalam turnamen. Beda banget. Yang latihan jago passing, jago shooting, wah heading gitu. Pas kalau udah final gitu udah bicara mental biasanya. Nendang jadi salah, copot, passing umpan lepas, tendangnya belok, salah-salahan. Kan nggak fokus. Kalau udah final tuh beda, udah perempat ini pertandingan besar gitu. Makanya anak-anak mungkin alhamdulillah teruji dengan uji coba Liga Indonesia Liga 1 juga yang mungkin makin kompetitif ya, makin ketat. Jadi terbiasa dengan pressure tinggi. Ini pendewasaan, pasti pendewasa buat mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan timnas itu luar biasa ini Garuda Muda Indonesia ini. Kita lihat kapten tim ya Evan Dimas dan kawan-kawan kan berdoa, zikir. Kita lihat kita mau masuk lapangan, boy deh zikir itu. Sedangkan doa dan zikir itu kan mendatangkan ketenangan, keyakinan, kepercayaan diri gitu kan. Akhirnya kan nggak berbuat kesalahan, dari kartu merah, nggak kena penalti gitu-gitu loh. Dan kemudian ada relax gitu kan. Nah ini kan bisa dicontoh sama seluruh penonton dari masyarakat bola Indonesia. Selamat buat Garuda Muda Indonesia, timnas insya Allah dah. Dan ini kan udah menang agregat, masuk final toh. Insya Allah mudah-mudahan juara AFF, amin. Kita doain dan kita terus berdoa supaya kita juga bisa jadi tuan rumah Piala Dunia, bahkan bisa menjadi doanya dari sekarang. Doakan kayak biji, kita tanam, kita diminum. Oke, Assalamualaikum. Tentu saja harapan yang besar agar timnas dapat mengalahkan timnas Thailand di partai final nanti sangat dinanti-nantikan oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia. Doa yang tulus
tentu dipanjatkan agar timnas sepak bola Indonesia dapat mengharumkan nama dan negara Indonesia. Bukan kita yang tanding tapi kita yang ya Allah sempet kan di Singapura leading kan di 2-1. Itu tuh udah bawaannya udah bete aja sebenarnya, udah kayak aduh, tapi percaya sih masih punya harapan ya. Alhamdulillah kebales 2-2. Deng pertamaan waktu. Kalau dibilang bangga banget ya, karena kayaknya Indonesia udah haus banget kemenangan sih ya. Jadi ketika dikasih kemenangan tadi malam, semifinal tuh masuk ke final dan akhirnya berhasil lolos ke final tuh kayak wah, dak dikduk tadi malam tuh kebayar semua gitu. Kita nobar bareng di lokasi. Kalau ada siapa aja, ada Bang Tommy Wali, terus ada pemain-pemain lah semua sama kru. Kita sebelum pas leg pertama juga kita nonton bareng di lokasi juga sih. Bangga apalagi kita tahu bahwa ini coachnya ini sangat luar biasa ya, karena diambil dari, kalau tidak salah, dari Korea, dan ini suatu kebanggaan tersendiri buat kami, apalagi banyak sekali pemain-pemain muda yang punya potensi yang sangat luar biasa. Nah, kemarin juga semalam kita nonton bareng bersama tim kami dari Semangat Bantu FC juga, ada Ustadz Fazlur Rahman, ada Kang Agung, dan juga ada Habib Muhammad Al-Idrus. Kemudian juga ada Yusuf, ada teman-teman yang lain, bahwa kami sangat senang sekali ya, euforia teman-teman pendukung dari tim Indonesia itu sendiri. Sangat senang, sangat bahagia ketika kita menonton bersama, menyaksikan bersama Indonesia mampu memberikan peluang yang sangat bagus, memberikan gol, menang telak 4-2 atas tim dari kesebelasan Singapura. Nah, ini sangat luar biasa. Dan alhamdulillah kita bangga sekali ya, di kondisi pandemi seperti ini Indonesia mampu memenangkan pertandingan melawan Singapura hingga menuju ke final. Dan insya Allah saya yakin, percaya Indonesia akan bisa menang mengalahkan Thailand. Salut sih kalau aku ya. Kayaknya itu salah satu opa yang disukain cowok deh. Opa pertama kali yang disukain sama cowok ya itu pelatih timnas kita yang sekarang ya. Iya. Dedikasinya sangat amat luar biasa ya, walaupun bukan orang Indonesia gitu. Kita sangat thank you sama opa pelatih. Insya Allah pasti dong, tapi katanya tahun baru ya, tahun baruan banget. Oh, tanggal 9 ya, pasti. Kalau bisa tuh pakai layar tancap gitu. Karena emang gregetan banget. Tapi walaupun di sebelah kayaknya kenceng gitu ya, tapi saya percaya Indonesia lebih kenceng. Bismillahirrahmanirrahim. Doa 1.200.000.000 lebih masyarakat Indonesia semoga bisa tampil tidak anti klimaks di final nanti, siapapun lawannya. Mau Thailand, Vietnam, sikat habis. Indonesia bisa juara.